Setelah Wang Lin bertemu seorang pemuda berjubah kuning bernama Tang Yanyun, ketika ia dan Li Yuan sampai di wilayah istana penyambutan surgawi yang dahulunya merupakan tempat perdagangan para dewa. Pemuda berjubah kuning bernama Tang Yanyun itu pun segera menunjukkan sikap rendah hatinya pada Wang Lin dengan menyebutkan padanya tentang tujuannya yang hanya ingin menjelajahi lubang yang ditinggalkan surga di tempat ini, sehingga dengan demikian ia pun meminta Wang Lin untuk memperbolehkannya join untuk masuk ke dalamnya. Dengan ketika mengatakan hal ini, Tang Yanyun pun mengungkapkan sedikit amarah di hatinya, dikarenakan ia merasa jika bukan karena fakta bahwa tingkat kultivasi Wang Lin lebih tinggi darinya dan dapat dibandingkan dengan kakaknya yang saat ini berada pada tahap korporal, yang kemungkinan ia tak akan menunjukkan bahasa bacrit rendah hati ini pada Wang Lin didasari atas dirinya yang merupakan anggota keluarga Tang yang memiliki kedudukan besar di wilayah domain selatan. Namun mendengar perkataan rendah hati dari Tang Yanyun, Wang Lin pun hanya menunjukkan mode dinginnya sembari dengan cuek menyebutkan tentang dirinya yang sama sekali tak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Menyebabkan Tang Yanyun pun mendengarnya sontak terkejut dengan tak berharap Wang Lin akan menolak cara bagong permintaannya, dan dia tak pernah bisa membayangkan bahwa pemuda anomali ini akan menjadi begitu tengil sehingga buatnya pun yang tak mau terus memperkeruh masalah ini memilih untuk mengalah tanpa berniat mengganggu Wang Lin lagi dengan mulai mengambil langkah mundur menjauh darinya. Sebab ia tahu tingkat kultivasi pemuda brutal ini lebih tinggi daripada miliknya dan berpikir akan lebih baik baginya agar mundur sekarang serta menunggu saudara laki-laki dari keluarga Tangnya datang, mengingat akan terlambat baginya untuk bertindak kalau saudaranya itu datang ke tempat ini yang meskipun keluarga Tangnya bukan keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi, itu nyatanya masih terbilang tak terlalu kecil dengan banyak dari mereka telah datang ke alam petir surgawi kali ini dan bukannya berpisah, melainkan mereka tetap bersama serta hanya dirinya saja yang berinisiatif datang ke sini untuk memeriksa situasi. Tapi melihat Tang Yanyun mengambil langkah mundur, Wang Lin pun dengan tenang tiba-tiba berjalan menuju ke arahnya langkah demi langkah dan merasa marah atas petir miliknya sebelumnya yang dilahap olehnya pasca kemunculannya, segera menunjukkan genderang perangnya saat ia melesatkan kemampuan petirnya yang langsung mengincar naga hitam di sebelah Tang Yanyun yang segera mengeluarkan raungan menyakitkan di bawah petir mengisi tubuh mereka, dan ledakan datang dari dalam diri mereka sehingga dalam sekejap mata itu mengakibatkan salah satu dari naga hitam itu meledak, diikuti juga dengan keempat naga hitam yang tersisa. Dan di bawah pengaruh kekuatan Wang Lin yang kuat ini, ekspresi Tang Yanyun pun sontak sangat berubah saat ia membentuk segel di kedua tangannya dan tanda naga hitam muncul di antara alisnya, disertai sutas gas hitam keluar dari tubuhnya untuk mengitarinya, memungkinkannya hanya dengan melakukan tindakan ini ia dapat melindungi dirinya dari dampak serangan petir Wang Lin, sembari menunjukkan sedikit kepanikannya dikarenakan ia merasa seperti tak menunjukkan permusuhan pada Wang Lin dan tak mungkin baginya untuk mendeteksi pikiran liciknya itu. Namun sebelum Tang Yanyun punya waktu untuk memikirkan hal ini, Wang Lin pun terus menunjukkan kebrutalannya untuk menyerangnya saat ia memunculkan tato tulang binatang buas raksasa di hadapannya, disertai empat tanduknya mengeluarkan aura dingin yang tanpa ampun dilesatkannya ke arah Tang Yanyun. Menyebabkan Tang Yanyun pun yang melihatnya segera mundur dengan ekspresi suram dan memunculkan kabut hitam di antara alisnya. Dengan itu langsung berubah menjadi seekor naga hitam yang membuka mulutnya untuk tanpa ampun langsung berusaha melahap tulang binatang Wang Lin. Namun tepat ketika naga hitam berusaha melahap si tulang binatang, tanpa diduga dua api hantu muncul di dua rongga mata tulang binatang itu, dan saat mereka muncul, tulang binatang itu tampak seolah-olah hidup dan aura jahat tiba-tiba muncul darinya. Saat aura jahat ini terlalu kuat tapi hanya muncul sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Dengan saat aura jahat ini menghilang, mata naga hitam tiba-tiba terbuka lebar seolah dipenuhi teror, disertai tubuh besarnya secara anehnya membeku berubah menjadi patung batu dalam sekejap, maupun energi asal di sekitarnya juga diubah menjadi batu, sehingga itu pun akhirnya mengakibatkan si naga hitam itu jatuh dari langit dan tubuhnya hancur lebur menghantam tanah dengan keras. Ya, bahkan kejadian ini sepertinya juga menyebabkan semuanya berhenti,
Saat semua praktisi yang menyaksikannya di arah kejauhan sontak tercengang, dengan mereka tak bisa percaya apa yang baru saja mereka saksikan dalam buah kuantum Wang Lin melawan Tang Yanyun, sehingga mengakibatkan ketakutan menyapu hati mereka seperti badai, dan area 10.000 kaki itu seperti binatang buas yang membuat mereka tak berani bahkan mengambil setengah langkah di dalamnya, memungkinkan para kultivator dengan pikiran untuk mendapatkan manfaat ketika keduanya terluka parah dalam buah kuantamnya sendiri, ditutupi oleh keringat dingin dan menyerah pada gagasan itu untuk memasuki area yang ditempatkan Wang Lin. Maupun secara khusus, para anggota keluarga Zhao juga diam-diam merasa senang mereka tak secara barbar masuk sebelumnya, dikarenakan jika mereka melakukannya, dipastikan mereka secara menyuramkan akan mokat. Dengan area 10.000 kaki ini tak lagi hanya jarak bagi mereka, melainkan juga sudah menjadi zona kematian terlarang. Dan pada saat ini, para kultivator ini dengan jelas mengingat penampilan Wang Lin, sehingga membuat sosok tampan badasnya sekarang sangat mengakar dalam pikiran mereka. Namun ketika para kultivator ini masih menunjukkan rasa herannya, Wang Lin pun di TKP Baku Hantam perlahan melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya saat dia segera menarik tulang binatangnya yang langsung berubah menjadi tato di punggung tangan kanannya. Diikuti tindakan yang juga muncul di depan Tang Yanyun dan tanpa ampun mencekik lehernya, lalu menyerap semua energi jiwanya dari alisnya, sehingga mengakibatkan tubuhnya pun segera runtuh mokat, dan itu berubah menjadi kabut darah yang menghilang di hadapan Wang Lin. Oleh karenanya setelah memokatkan Tang Yanyun, Wang Lin pun perlahan berbalik dan berjalan ke lubang gelap, sembari melontarkan pengingat berisi ancaman kepada para kultivator lainnya, agar tak mencoba mendekati TKP-nya, dikarenakan jika ada setiap penyusup dalam jarak 10.000 kaki mencoba mendekatinya, dipastikan ia akan langsung mokat di tangannya. Tapi pada saat ketakutan terhadap Wang Lin ini masih ditunjukkan semua praktisi, seruan Liyuan pun tiba-tiba datang dari dalam lubang gelap, diikuti sosoknya dengan cepat keluar dari dalamnya, dan setelah kemunculannya, ia pun segera melihat ke arah Wang Lin dan mengirim pesan akal ilahi padanya, berisikan pesan tentang dirinya yang telah mengumpulkan semua harta di dalamnya, serta juga menemukan jalan rahasia. Dengan sayangnya, ia masih sama sekali tak tahu kemana arah perginya jalan rahasia itu. Namun tepat ketika Liyuan berusaha memberitahukan informasi ini, tiba-tiba sebuah sinar cahaya dingin pun mendarat, mengungkapkan pas sosok manusia yang terdiri dari pria dan wanita di antara mereka. Dan jika Seng Hu ada di sini, ia dipastikan akan segera mengenalinya sebagai Tang Yanfeng, yang merupakan orang yang pernah mengejek Seng Hu di pintu gerbang ke alam surgawi waktu itu, sebelum kemudian salah satu pria tua di sebelah Tang Yanfeng mulai mencibir Wang Lin dengan mesarkas tindakan Bang jagonya yang melarang semua praktisi untuk mendekati TKP-nya, sehingga membuatnya pun mencoba menantangnya dengan melangkah ke area terlarang di atasnya. Setelah mendengar cibiran sarkasan dari si pria tua di samping Tang Yanfeng, Wang Lin pun yang melihatnya hanya menunjukkan ketenangannya, dan tatapannya tak sama dengan yang pernah ia lihat pada Seng Hu ketika dirinya melihat sedikit langkah ketiga, melainkan tatapannya dipenuhi dengan keyakinan karena dengan tingkat kultivasinya menyegel lelur darah dan membantai dua praktisi ranah tingkat tinggi di atasnya, ia dipastikan akan bisa melakukan tindakan perlawanan. Tapi melihat Wang Lin hanya menunjukkan kesantuyannya di balik mode diamnya, pria tua itu pun terus melontarkan baceritannya dengan mengejek tindakan tengilnya yang sebenarnya berani mengancam semua orang dengan area terlarangnya. Mengingat dengan identitasnya itu, sama sekali tak mungkin baginya untuk melakukan tindakan tengil ini. Namun saat pria tua ini terus berbicara, ia tiba-tiba berhenti karena melihat tatapan dari Wang Lin. Menemukan tatapan ini dipenuhi dengan sigma, tanpa seolah-olah tatapan ini sedang menatap orang mati. Dengan ini mengakibatkan tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan semua yang ada di sekitarnya tiba-tiba menghilang, serta pandangan ini adalah satu-satunya yang tersisa, maupun tak ada niat membantai di dalam pandangan itu, melainkan hanya berisikan ketenangan. Dengan selain itu, ketika perasaan ini semakin kuat, ia bahkan memiliki ilusi bahwa dirinya tak bisa merasakan keberadaannya sendiri, sehingga mengakibatkan seteguk darah naik ke dadanya, di balik wajahnya dipenuhi kesuraman.
Apalagi ia juga tahu mengapa dan ia bisa merasakan seperti langkah Wang Lin mendarat di jiwa asalnya. Tampak seolah-olah ia pasti akan mokat jika dirinya tak mengambil langkah mundur. Dengan ketika pria tua itu masih merasakan ketakutan ini, ekspresi Wang Lin pun tetap tenang dan setelah mengambil satu langkah, ia mengangkat kakinya dan mengambil 10 langkah lagi ke arah pria tua itu. Saat ketika langkah itu mendarat, pria tua itu tiba-tiba mengeluarkan seteguk besar darah dan ia dengan cepat mundur tanpa seolah-olah ia sudah menjadi gila maupun bahkan tak menyadari bahwa dirinya telah mundur melewati area terlarang setinggi 10.000 kaki yang ditetapkan oleh Wang Lin sehingga mengakibatkan hatinya hancur serta energi asal di dalam tubuhnya menjadi tak terkendali di dalam tubuhnya dan secara langsung merobek jiwa asalnya sampai-sampai membuat lingkungan di sekitarnya benar-benar menjadi sunyi senyap. Ia bahkan mata Tang Yanpeng melihatnya juga menjadi sangat berhati-hati sebab sejak ia mulai berkultivasi, sangat sedikit orang di levelnya yang membuatnya waspada. Dan bukan saja ia berhati-hati, tapi ia juga sangat terkejut yang meskipun akan mudah baginya untuk membantai pria tua itu, melakukannya hanya dengan lirikan dan 10 langkah seperti Wang Lin itu terbilang sulit serta mantra ini membuatnya menghisap udara dingin maupun dengan wawasannya. Ia secara alami telah melihat bahwa kematian pria tua itu berkaitan dengan energi asal tanpa kendala pihak lain terhadap energi asal sangat cerdik dan ia telah menggunakan energi asal sekitarnya untuk memeras, menciptakan tekanan dan akhirnya menghancurkan hati pria tua itu. Apalagi praktisi wanita di sampingnya juga memiliki ekspresi suram yang sama ketika melihatnya. Dengan ia tak berani melangkah maju ke area terlarang 10.000 kaki tepat di depannya, tambah seolah-olah daerah terlarang setinggi 10.000 kaki ini adalah tanah kematian yang sesungguhnya. Sehingga setelah melumpuhkan hati jiwa di dalam tubuh pria tua itu, tatapan Wang Lin pun beralih ke arah pria muda salah satu kelompoknya yang datang ke daerah terlarang tepat setelah pria tua itu. Saat ini pun pria muda itu yang melihatnya sontak menunjukkan ketakutan hebat di wajahnya dan tak mau tertimpa kesuraman seperti yang dialami si pria tua. Ia pun melontarkan kesurenannya dengan pada akhirnya memutuskan untuk menjauh dari TKP area 10.000 kaki yang ditetapkan oleh Wang Lin. Menyuruhnya untuk melepaskan pembatasan dan biarkan dirinya terbangun sebagai generasi muda, dikarenakan jika ia tak memiliki kekuatan yang cukup, maka ingatlah semua tindakannya ini untuk generasi masa depan. Tapi merasa risih atas suara aneh ini yang dari kelihatannya akan menguasai dirinya, Walin pun segera mundur beberapa langkah dan menutup matanya untuk sadar. Dengan pada saat yang sama, kekuatan yang membakar tubuhnya memenuhi seluruh tubuhnya serta membekas di benaknya. Saat ketika menjadi sadar, ia membuka kedua matanya yang dipenuhi dengan rasa heran sebab ia menemukan patung batu ini tampak terlalu aneh dan dipenuhi berkat pembudidaya selama ribuan tahun, maupun segel dari patung itu jelas merupakan mantra surgawi serta itu semacam warisan yang apa yang diwariskannya bukanlah kekuatan melainkan jejak budak yang berlangsung selama beberapa generasi. Tapi tak ada mantra di dunia ini yang bisa lolos dari perjalanan waktu, seperti contohnya mantra surgawi ini yang mungkin sangat kuat sebelumnya. Ini sering berjalannya waktu itu menjadi semakin lemah. Dengan meski begitu, jika tubuh Wang Lin tak terbakar, akan sulit baginya untuk terbangun sepenuhnya sebelumnya. Dan apa yang membingungkan Wang Lin adalah bahwa runtuhnya jejak itu bukanlah karena kekuatan pembakaran, ya meskipun kekuatan pembakarannya membantu mendorongnya untuk runtuh, nyatanya sumber kehancurannya adalah jejak itu sendiri. Namun ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, Li Yuan pun yang melihatnya mengetahui dirinya merasakan hal di dalam patung batu, memberitahukan yang tidak dapat yakin padanya, sebab jejak di patung batu itu tak akan memperbudaknya dan akan menghilang, dikarenakan itu sudah tercetak pada seseorang dan nenek moyangnya pernah datang ke sini sejak lama, serta mematahkan batasan dengan metode mereka untuk tiba di puncak gunung. Dengan sejak saat itu, mereka menjadi budak surgawi ini, maupun generasi keturunan leluhurnya berikutnya juga memiliki jejak budak. Apalagi Li Yuan juga memberitahukan bahwa patung surgawi ini tak bisa dipatahkan
saat ia mulai menunjukkannya kepada Wang Lin dengan mengangkat tangan kanannya untuk menekan si patung batu, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak serta banyak retakan muncul di patung sampai itu membuat retakan memanjat ke seluruh penjuru patung seperti kelabang, sehingga itu mengakibatkan si patung batu dalam sekejap mata hancur berkeping-keping. Tapi cara anehnya ketika itu runtuh. Potongan-potongan yang hancur itu mereformasi bentuknya sekali lagi, dan itu dalam sekejap mata kembali dalam bentuk normalnya. Dengan setelah melakukan tindakan ini, Li Yuan pun juga mulai menceritakan kepada Wang Lin tentang keluarga Li-nya. Ia mana waktu dulu ketika keluarga Li-nya terkenal di sistem bintang surgawi sebagai salah satu dari 6 keluarga budidaya kuno, saat keluarganya menanam daun pembatasan, dan setiap generasi ada sejumlah orang yang menerobos langkah kultivasi pertama ke langkah kedua, memungkinkan keluarga Linya sejak saat itu berada dalam kondisi puncak. Tapi sayangnya kebahagiaan kondisi puncak keluarga Linya itu tak berlangsung lama, dikarenakan setelah nenek moyang keluarganya memasuki tempat ini, tak ada seorang pun di generasi mendatang keluarganya yang mampu menembus langkah pertama kultivasi. Dengan puncak tabak resenden adalah batasnya, tanpa seolah-olah potensi anggota keluarganya perlahan-lahan tersedot ketika lahir, dan selain itu, rentang hidup keluarganya juga perlahan menghilang. Dikarenakan di dunia kultivasi yang sama, masa hidup anggota keluarganya hanya 30% dari yang lain. Saat ini semua diakibatkan oleh jejak budak, maupun ketika ia menjadi terlalu emosional, itu membuatnya menjadi sulit untuk mengendalikan jejak budak. Sebab selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena jejak budak ini, keluarga Linya secara bertahap menurun, dengan para anggotanya meninggoy satu persatu dan kultivasi mereka mengalami hambatan di langkah pertama, tanpa mereka perlahan-lahan kehilangan kemuliaannya di masa lalu. Sampai pada akhirnya puluhan ribu tahun pun berlalu, keluarga Linya akhirnya memiliki seorang jenius yang tak tertandingi saat ia memiliki bakat yang jauh lebih besar dari semua leluhurnya, maupun memiliki pemahaman yang mengerikan tentang pembatasan. Dan jika sebelum keluarga Linya dicap dengan cap budak, nyatanya ia akan menjadi orang terkuat di antara keluarga Linya, yang meskipun kekuatan kultivasi si leluhur ini terjebak pada puncak tabaki rescendent, kendalinya atas pembatasan membuatnya menjadi sangat kuat, sehingga bahkan praktisi dari langkah kedua tak akan sedikit pun berani memprovokasinya dengan untuk mematahkan jejak budak pada keluarga Linya. Ia menggunakan umur yang tak terbatas untuk meninggalkan sistem bintang surgawi guna melakukan perjalanan untuk mengunjungi para ahli tentang pembatasan dengan harapan menemukan metode untuk memecahkan jejak budak. Saat ketika berada di sistem aliansi bintang, ia mulai memperdagangkan batasannya untuk gulungan dari seorang kultivator yang kuat, serta dalam sistem bintang debu awan di bawah angin petir surgawi, ia menukar tabungan keluarganya dengan sebuah kompas, dan sebelum masa hidupnya hampir berakhir, beliau kembali lagi ke sistem bintang surgawi untuk kembali ke wilayah keluarga Linya, dengan setengah dari anggota keluarga Linya yang tersisa secara sukarela menyerahkan hidup mereka dan menggunakan jiwa mereka untuk meniru jiwa surgawi untuk memperbaiki pedang besi. Saat ia menggunakan pedang besi untuk mengumpulkan jiwa-jiwa, lalu memadatkan mereka dengan kompas, serta akhirnya menyegel mereka dengan gulungan itu. Dan ketika umur si leluhur itu hampir berakhir, tepat pada saat alam petir surgawi dibuka, beliau mencoba mengerahkan semua kemampuannya untuk OTW ke sana, bertujuan untuk mengambil 3 harta bersama dengan semua harapan keluarga Linya ke wilayah alam petir surgawi. Tapi sayangnya tak ada lagi berita dari leluhur itu ketika sudah berada di sana, tanpa sepertinya ia menghilang tak tahu rimbanya. Dengan sejak saat itu, keluarga Linya putus asa dan semakin menurun. Saat itu mengakibatkan anggota keluarganya meninggoy satu persatu, serta jejak budak seperti kutukan yang notabene siklus reinkarnasi terakhir setelah siklus reinkarnasi, dan keluarga Linya tak pernah bisa melarikan diri sampai hari ini termasuk dirinya, sehingga buat keluarga Linya kali ini hanya memiliki 3 orang anggota tersisa. Bahkan Li Yuan juga memberitahukan pada Wang Lin di balik mode sedih yang ditunjukkannya, bahwa tak sampai 1000 tahun yang lalu, ayahnya melihat pedang besi secara kebetulan di planet budidaya terpencil. Dengan itu sudah terlalu lama, dan mereka tak punya cara untuk menilai apakah itu adalah milik si leluhur mereka. Tapi secara kebetulan, ayahnya menemukan pedang besi ini disempurnakan oleh setengah dari jiwa keluarganya. Tanpa sekilas ayahnya bisa melihat kemarahan dan keluhan anggota keluarganya,
dikarenakan beliau mendeteksi keluarga yang memiliki pedang besi itu memiliki nama keluarga Ge seperti Gehong, sehingga ketika memberitahukan hal ini, Li Yuan pun segera meluruskan tangan membentuk sebuah pusaran. Dengan itu langsung memunculkan sosok Gehong yang kali ini menunjukkan raut wajah ketakutan. Dan apa yang membuatnya paling ngeri adalah tubuhnya diseret keluar dari pusaran dan dibuang ke arah kaki patung batu surgawi. Tanpa dari kelihatannya, ia akan menjadikan si wanita itu sebagai korban persembahan. Setelah memunculkan wanita bernama Gehong, Li Yuan pun juga menyebutkan pada Wang Lin bahwa jika itu di masa lalu ketika keluarga Li-nya masih kuat, ia merasa menghancurkan sesuatu seperti keluarga Ge hanyalah sebatas mencentikan jarinya saja. Tapi sekarang kultivasi keluarga Li-nya mengalami hambatan di puncak tapak rescenden. Dan sebelum itu, ia membutuhkan darah Gehong untuk menenangkan puluhan ribu tahun keputusasaan yang telah diderita oleh leluhur keluarga Li-nya. Dengan ketika mengatakan hal ini, Li Yuan pun segera mengulurkan tangannya untuk meraih Gehong tanpa bersiap akan melakukan ritual. Namun melihat tindakan brutal yang akan dilakukan Li Yuan pada Gehong, Walin pun segera menyelanya dan merasa masalah antara keluarga Li-nya serta keluarga Gehong tak ada hubungannya dengannya. Ia pun secara penisyirin menanyakan padanya mengenai gerangan dirinya yang mengapa membawanya ke sini. Saliwan pun yang mendengarnya segera berbalik ke arah Wang Lin dan dengan tenang menyebutkan bahwa ia hanya meminta bantuan salah satu mantranya yang sangat berguna nantinya baginya berdasarkan buah kuhantamnya melawan seorang kultivator ilosiin sebelumnya, dan menyarankannya agar tetap santuy tanpa ikut campur sedikit pun dalam urusannya dengan Gehong. Sebab setelah masalah ini selesai, ia berjanji akan memberinya 18 pembatasan plum lengkap bersama dengan pembatasan pemusnahan keluarganya sebagai kompensasi bantuan yang diberikannya. Dengan sekarang ia meminta Wang Lin untuk secara sabar menunggu, dikarenakan ia pertama-tama harus mempersembahkan Gehong sebagai korban kepada jiwa keluarga Li-nya. Sehingga ketika mengatakan hal ini, mata Li Yuan pun dipenuhi dengan kebencian yang mendalam ketika energi spiritual surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan bergegas ke arah Gehong seperti naga yang mengamuk. Dengan tubuhnya akhirnya meledak menjadi kabut darah dan menutupi patung batu. Di bawah jiwa asalnya menghilang diserap oleh si patung, menyebabkan Walin pun yang melihatnya secara heran terus mengamatinya dengan tak menyangka bahkan jika sosoknya tak ada di sini. Dipastikan nasib Gehong sudah disegel sejak awal ketika mereka melangkah ke wilayah lampetir surgawi, sebab ia tahu sekemalian ini berjalan sangat dalam dan mulus. Dikarenakan hanya setelah tiba di gunung, ia akhirnya menumpahkan segalanya, dan hanya karena gunung ini dipenuhi dengan pembatasan. Nyatanya pembatasan ini banyak berkaitan dengan leluhur keluarga Li-nya. Tapi demikian ia juga masih meragukan akan sosoknya, dikarenakan ia belum bisa mengonfirmasi apakah semua yang dikatakannya sebelumnya benar. Mengingat ketenangannya tak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan atau kemarahan, sehingga buatnya pun tak mungkin untuk melihat apa yang sedang dipikirkannya. Namun ketika Wang Lin masih memikirkan hal ini, Li Yuan pun tiba-tiba menunjukkan mode penjilatnya dengan melontarkan pujian pada pembatasan miliknya. Ia menurutnya tak bisa dibandingkan dengan milik leluhurnya, maupun apa yang juga dibutuhkannya darinya adalah mantra miliknya. Ia memungkinkannya dapat menghentikan seorang kultivator ilusiin untuk melarikan diri, sebab sepanjang hidupnya itu adalah pertama kalinya ia melihat mantra seperti miliknya. Saat mantra itu sangat kuat dan bisa dianggap tak tertandingi, yang dapat membekukan semua hal pada saat itu juga, maupun dengan bantuannya ia juga yakin dapat mematahkan patung batu sepenuhnya dan mengembalikan kebebasan keluarga Li-nya. Sehingga buannya pun menawarkan pembatasan pemusnahan dan 18 pembatasan plum sebagai kompensasi, menyebabkan Walin pun yang mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya sembari dengan tenang menatap Li Yuan, sebab ia tahu jika masalah ini sesederhana apa yang dikatakan olehnya, maka itu tak akan menjadi masalah baginya, dikarenakan melupakan pembatasan pemusnahan, hanya pembatasan 18 plum lengkap saja akan sangat meningkatkan kekuatannya, maupun bahkan ada bagian yang bisa digunakannya untuk meningkatkan mantranya. Namun melihat mode diam yang ditunjukkan Wang Lin tanpa meragukan tawarannya,
Li Yuan pun mencoba untuk terus menggodanya dengan menambahkan tawaran berupa 18 pembatasan belum yang sangat lengkap dan juga akan memberikan semua pembatasan pemusnahan keluarga Linya padanya.